Hello guys, welcome back to my YouTube channel Kingdom Scalper. Oke, malam ini ada NFP guys. Apa itu NFP? Non-Farm Ini yang ditunggu-tunggu oleh trader, semua trader yang ada di dunia, termasuk kita di Indonesia guys. Nah, non-Farm ini kalian sudah lihat ya, ada beberapa menu-menu, istilah-istilah ya, apa sebutannya seperti itu. Saya akan menjelaskan satu persatu guys. Yang pertama yang ini employment change. Jadi ini adalah sebuah perubahan pekerja. Nah, ini CAD, tapi ini ada hubungannya dengan gold juga guys ya. Perubahan employment itu adalah pekerja. Jadi kalau misalnya pekerja di suatu negara itu meningkat, maka nilai mata uang tersebut meningkat. Lebih baik ya, perekonomian di suatu negara membaik, misalnya CAD di negara tersebut membaik perekonomiannya, atau USD membaik juga seperti itu. Jadi kalau misalnya di aktual ini lebih besar dari forecast atau perkiraan, maka dipastikan bahwa negara tersebut perekonomiannya meningkat gitu. Lalu yang kedua, di sini CAD juga unemployment rate. Oke, kita pertama coba kita lihat dulu ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya. Actual greater than forecast is good for currency ya. Seperti penjelasan di awal ya, seperti itu. Terus yang ini, nah, actual less than forecast is good for currency. Jadi, kalau yang unemployment rate ini, kalau aktualnya ini menurun, itu bagus, justru bagus untuk perekonomian di suatu negara. Jadi ini tingkat pengangguran guys ya. Kalau tadi jumlah perubahan dari kalau yang ini jumlah perubahan dari pekerja. Nah, kalau yang di bawah ini tingkat pengangguran ya. Berapa? Kalau menurun penganggurannya berarti bagus dong untuk perekonomian di suatu negara. Jadi kalau ini menurun, forecast 5,3%, misalnya 5,1%, berarti itu bagus. Nah, kalau bagus mata uangnya meningkat, otomatis gold menurun. Seperti itu penjelasannya. Lalu USD, average hourly earning. Jadi ini pendapatan rata-rata. Kalau meningkat, coba kita baca ya. Kita baca dulu. Di sini actual greater than forecast is good for currency. Sama. Jadi kalau ini aktualnya lebih besar, yang mana ya? Ini aktualnya lebih besar, otomatis USD meningkat, perekonomian di Amerika bagus. Itu naik dong. Gold turun seperti itu. Nah, terus non-farm employment change. Ini perubahan pekerja non pertanian. Nah, coba kita baca. Actual greater than forecast is good for currency. Jadi kalau misalnya bagus ya, ini meningkat angkanya aktualnya dari 200.000 ke 250 misalnya. Itu bagus buat USD di Amerika. Perekonomian meningkat, emas turun, seperti itu. Unemployment rate. Nah, ini unemployment rate ini termasuk seperti yang di atas tadi ya. Yaitu ukuran rata-rata unemployment, pengangguran ya. Pengangguran, unemployment ini pengangguran. Kalau misalnya penganggurannya menurun, berarti itu bagus. Coba kita baca. Nah, actual less than forecast is good for currency. Jadi kalau angkanya ini 3,7% sebelumnya di forecast, jadi 3,5%, nah itu bagus untuk for currency. Artinya menurun dong itu penganggurannya. Jadi bagus. Kalau bagus untuk USD berarti gold turun. Nah, sekarang kan kita belum tahu nih. Ini belum ada ini guys. Kalau kita analisa Forvius 3,7, ini 3,7 ini susah nih guys ya. Sama-sama ini. Nah, kepastiannya nanti pada pukul 8.30 PM. Nah, nanti kalau udah 8.30 di refresh aja ini ketahuan, boleh open posisi. Tapi kalau sebelum rilis aktualnya mau open posisi itu agak gambling juga guys ya. Karena kita tidak tahu data. Nah, kalau data belum keluar, itu tidak ada kepastian. Kalau data 8.30 PM sudah keluar, itu bisa kita
membuat kesimpulan untuk ambil posisi buy atau sell-nya, seperti itu. Oke. Seperti yang pendapatan rata-rata, ini kalau meningkat 0,4%, ini turun jadi 0,3, jadi menurun. Ya, menurun. Berarti kalau dia turun lagi 0,2%, semakin di Amerika pendapatan rata-rata pekerja di sana makin menurun, artinya ya jelek, perekonomian jelek. Kalau jelek berarti gold terbang. Nah, seperti itu. Oke, kepastiannya nanti kita lihat aja di pukul 8.30 ya. Oke, seperti itu. Kalau mau open kecil-kecil juga nggak masalah ya. Kalau dengan membaca sebelumnya, previous sebelumnya, data sebelumnya dan data perkiraan gitu ya. Kalau yang CAD yang ini kan kalau aktualnya lebih banyak. Nah, 108,3 ini berarti jadi 10,5 menurun. Berarti kalau ini tambah menurun ya, berarti gold terbang. Seperti itu. Terus tingkat pengangguran 5,2%, 5,3%, 5,2% ke 5,3%. Meningkat. Ini kalau tambah meningkat 5,3 atau 5,4 berarti penganggurannya makin bertambah. Jelek, perekonomian jelek, berarti akan terbang juga gold. Oke, saya jelasin lagi. Terus USD pendapatan rata-rata 0,4%, 0,3% menurun. Berarti semakin turun. Kalau 0,3% turun, 0,2% makin parah. Oke, 0,4% mungkin masih sama. Kalau menurun berarti gold terbang. Seperti itu. Lalu yang ini perubahan non pertanian. Nah, ini 261 menurun juga ini. Menurun juga, guys. 3,7. Berarti menurun. USD menurun. Berarti ada indikasi bahwa gold ini akan terbang. Oke, kalau misalnya mau buy sebelum 8.30 boleh kecil-kecil dulu. Nah, setelah nanti data keluar, aktual keluar, sudah sesuai dengan ekspektasi, sudah ada indikasi data bahwa kita akan membeli gold, ya udah langsung pump gitu ya. Tapi sebelum ini 829 atau 828 misalnya open buy kecil-kecil dulu. Oke, seperti itu. Jika ada pertanyaan tentang konten ini boleh sampaikan di kolom komentar, atau mau tanyakan misalnya Mas Jum pakai broker apa, atau ya cara gabung VIP segala macam, dapat signal, dapat edukasi seperti apa, boleh tanyakan di kolom komentar. Seperti itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.